perbuatan iman ini merupakan tanda atau meterai perjanjian. Kalau saudara sudah diselamatkan, maka saudara akan menunjukkan perbuatan-perbuatan iman tadi itu. Jadi iman yang tidak kelihatan dari perbuatan-perbuatan iman saudara, jelas itu iman yang kosong, iman yang mati. Hari ini saya akan khotbah tentang orang beriman. Ya. Saya juga mau menyapa semua jemaat global kita di seluruh dunia, demikian juga para YouTube subscribers yang setia mengikuti channel kami. Saya percaya Tuhan berikan kita berkat khusus hari ini. Karena kita harus belajar tentang apa sih kriterianya orang beriman ini. Kalau saudara ada bersama saya hari ini di dalam gereja ini, tentu kita semua ini sudah mendeklar atau percaya atau yakin bahwa kita ini orang beriman, betul enggak? Ada yang mungkin jadi orang beriman atau orang percaya ini sudah puluhan tahun, tapi ada juga mungkin yang baru beberapa tahun. Maka sebetulnya berapa lama kita menjadi orang beriman itu tidak terlalu penting, saudara. Kenapa? Karena yang paling penting adalah bagaimana kita hidup sebagai orang beriman. Amin. Ini yang lebih penting. Kenapa kok begitu? Ya karena Tuhan itu menilai, melihat segala sesuatu. Yang saya seringkali katakan bahwa keselamatan itu gratis. Diberikan Tuhan secara cuma-cuma lewat Tuhan Yesus, kematiannya di kayu salib. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberi keselamatan secara gratis. Tetapi untuk mengikut Yesus itu tidak gratisan. Untuk reward itu tidak gratisan, karena ada sesuatu yang kita mesti lakukan. Karena Tuhan melihat hati, kita ingat ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tuhan itu melihat hati, bukan melihat perawakan orang. Nah ini di sini yang seringkali menjadi jebakan. Karena sudah menjadi rahasia umum, saudara, bahwa melalui selama kita mengikut Tuhan ini, melalui waktu yang sekian lama ini, kadang kualitas iman kita tanpa kita sadari menjadi pudar, menjadi luntur. Ya. Apalagi Kitab Wahyu mencatat bahwa di akhir zaman, di hari-hari terakhir ini, maka kasih itu menjadi hambar. Tasteless, gak ada rasanya lagi gitu ya. Nah kenapa kita ini perlu mengupdate kualitas iman ini? Sebagai orang beriman, hidup kita ini gimana? Itu perlu diupdate, saudara. Setiap hari kita perlu update. Setiap hari kita mesti periksa diri kita ini. Self-checking istilah saya. Self-checking, memeriksa hati dengan jujur di hadapan Tuhan. Gimana kualitas iman saya hari ini? Kalau dibandingkan ketika saya dulu pertama kali mengikuti Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, gimana iman saya hari ini? Gimana desire hati kita, hati saya hari ini? Apakah kerinduan hati saya untuk mengasihi Tuhan itu makin besar atau makin berkurang? Kitab Wahyu mengatakan juga, Wahyu pasal 3 mengatakan bahwa kasih yang semula itu kadang sudah hilang, saudara. Nah hari ini kita akan belajar untuk melihat kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Dengan jujur kita belajar untuk melihat sebetulnya kondisi kita ini apa. Kalau kita ini bisa check up jasmani, kita bisa check up darah, ya, bisa check up segala macam. Demikian juga hari ini kita perlu bisa check up rohani kita. Kualitas iman kita bagaimana? Mari kita baca kitab Roma pasal yang keempat, ayat 1-8. Kita akan belajar dari seorang tokoh, figur bapak orang beriman. Jadi kita bukan cuma belajar dari seorang beriman,
tapi bapak orang beriman. Kita pastikan kita belajar dari orang yang tepat, ya. Orang yang diakui dicatat Alkitab sebagai bapak orang beriman. Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca lebih dulu. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Satu persatu ya, supaya saudara bisa ngelihat fakta kebenaran ini. Pertama, Abraham adalah bapak leluhur jasmani kita. Ya. Bapak leluhur rohani kalau bagi saudara dan saya hari ini. Karena ini konteksnya orang Yahudi, mereka katakan bapak leluhur jasmani. Tapi bagi kita Abraham ini bapak leluhur rohani kita. Amin. Yang kedua, saudara perhatikan di sini. Dikatakan di sini Abraham itu tidak dibenarkan karena perbuatannya. Kalau dia dibenarkan karena perbuatannya, dia beroleh dasar untuk bermegah, menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Enggak, Abraham ini dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena percayanya. Jadi poin pertama yang akan kita pelajari hari ini, apa sih orang beriman itu? Orang beriman itu adalah orang yang dibenarkan Tuhan melalui percayanya. Ya, saudara ingat-ingat ini, bukan melalui perbuatannya, bukan lewat pelayanannya, tapi lewat percayanya. Nah, percaya ini loh saudara yang akan kita koreksi, akan kita pelajari pagi hari ini. Percaya yang bagaimana? Yang Tuhan mau kita punya. Kita belajar dari figur bapak beriman, bapak orang beriman yaitu Abraham. Saya lanjutkan. Jadi karena Abraham tidak dibenarkan karena perbuatannya, maka dia tidak bisa bermegah, tidak bisa menyombongkan diri di hadapan Allah. Ini prinsip yang kedua, fakta kebenaran yang kedua. Kita baca terus ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wow, luar biasa ya. Kebenaran dilihat Tuhan dari percaya kita, dari percayanya Abraham. Kira-kira kalau Tuhan melihat kebenaran itu dari percayanya Abraham, Tuhan melihat kebenaran saudara dari percaya kita enggak? Iya, sama. Karena Tuhan melakukan itu secara adil saudara. Kalau Tuhan melihat Abraham dari percayanya, demikian juga Tuhan melihat kita dari percaya kita. Kalau dulu Abraham percaya kepada panggilan Tuhan di dalam dirinya, kita percaya kepada Yesus yang sudah mati di Golgota buat kita. Amin. Ya, sangat menarik sekali kalau kita pelajari tentang Abraham ini. Ya. Dengan kata lain, ya, tanpa kita sadari, maka percaya ini, kualitas percaya atau kualitas iman ini adalah fokus dari Tuhan di dalam hidup kita. Betul enggak? Tuhan meneropong kualitas iman ini. Tapi betapa banyaknya orang Kristen pada hari ini tidak peduli tentang kualitas iman ini. Mereka bisa seenaknya, ibadah seenaknya, melayani seenaknya. Ya. Mereka hidup seenaknya. Siapa di sini yang tiap hari memperhatikan kualitas imannya di hadapan Tuhan? Ada? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini penting saudara. Karena rupanya kualitas iman ini yang diteropong oleh Tuhan. Seperti dia melihat percayanya Abraham yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Wah, luar biasa ya. Jadi saudara mulai hari ini masukkan dalam pikiran saudara. Tiap hari jangan perhatikan bagaimana performance saudara, bagaimana penampilan saudara. Perhatikan tiap hari bagaimana kualitas iman saudara. Percaya saudara kepada Tuhan. Ayat yang keempat. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya.
Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, sekarang mulai terungkap. Percayanya Abraham ini ternyata dia percaya bahwa Tuhan itu membenarkan orang durhaka, orang berdosa. Luar biasa, saudara. Apa istimewanya percayanya Abraham seperti ini? Ya. Orang ini, Abraham ini cuma mengenal Tuhan dari panggilannya, belum ketemu pribadinya loh ini, dari panggilannya aja. Tapi dia mempercayai bahwa Tuhan yang memanggil dia itu adalah Tuhan yang mengampuni orang durhaka, yang mengampuni orang berdosa. Saudara lihat, di mana perbedaannya, di mana istimewanya. Kenapa hari ini banyak orang yang masih tidak percaya? Ya karena bagi mereka, apa yang dipercaya Abraham ini enggak masuk akal. Mana ada Tuhan Allah yang mengampuni orang berdosa tanpa melihat perbuatannya. Orang selalu berpikir yang dilihat Tuhan itu perbuatannya, betul enggak? Yang dihakimi itu perbuatannya. Dan Tuhan yang tidak melihat perbuatan ini mengampuni orang berdosa dengan cuma-cuma, dengan gratis. Wow, mana ada orang yang mau percaya, saudara? Bagi orang konsepnya Tuhan itu mengerikan, Tuhan itu sesuatu oknum yang tegas, yang maha kuasa, yang adil, mengerikan. Kalau orang berdosa ya mesti dihukum, tidak ada orang berdosa diampuni tanpa dilihat perbuatannya. Ya. Luar biasa, saudara perhatikan di sini. Tapi ternyata iman Abraham yang seperti itu, yang mempercayai Tuhan, yang mengampuni dosa orang durhaka ini tanpa melihat perbuatannya, itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Wah, luar biasa. Jadi rupanya percaya Abraham ini adalah percaya yang tidak umum, kira-kira gitu ya. Yang tidak bisa diterima secara general oleh orang lain. Orang berpikir orang berdosa mesti dihukum. Tidak bisa lepas dari hukuman Tuhan. Amin. Siapa yang berpikir seperti itu sampai hari ini? Kadang-kadang kita berpikir yang sama loh saudara, betul enggak? Tapi kita lupa bahwa kita ini punya Allah yang mau mengampuni dosa tanpa melihat perbuatan kita. Itu dahsyat. Saudara perhatikan di sini. Ayat yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Wah, dahsyat enggak? Daud sama Abraham ini beda zaman, saudara. Tapi bisa punya pengertian yang sama. Kesadaran akan Tuhan yang mengampuni dosa tanpa melihat perbuatan kita. Itu luar biasa. Ya. Kalau hari ini banyak orang berpikir Tuhan itu mengerikan seperti yang tadi saya katakan. Mana ada orang yang berdosa, yang salah, tidak dilihat kesalahannya, diampuni gitu aja. Tidak bisa terima orang saudara. Ini bocengli ini katanya. Kok enak katanya. Orang berdosa kok diampuni gitu aja. Tanpa diperhitungkan pelanggarannya. Malah dikatakan ditutupi dosanya. Waduh. Kalau bisa kan dibuka dosanya seluas-luasnya ya kan. Supaya ketahuan, dibongkar betul-betul. Biar habis terus kita berkata, kon rasakno lu kan gitu ya. Seneng kita kalau lihat dosa dibongkar. Tuhan enggak. Daud mengatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak diperhitungkan pelanggarannya, yang ditutupi dosanya.
Mantap saudara ya, luar biasa. Perhatikan di sini, perbedaan percaya Abraham dan percaya kita, percaya orang pada umumnya. Ya. Karena itu kekristenan bagi orang dunia pada umumnya, kekristenan itu sulit untuk bisa diterima. Ya. Bahkan tidak mungkin bisa diterima, tidak mungkin bisa dipercaya. Karena memang berlawanan, tidak umum, saudara. Tapi karena itulah kita mesti bersyukur punya Tuhan Allah yang tidak umum. Amin. Yang umum itu biasa, saudara, ada di marketplace. Tapi yang tidak umum ini istimewa. Amin. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa seperti ini. Nah, akibatnya orang-orang yang tidak bisa mempercayai konsep percaya seperti Abraham ini, mereka mungkin ada di dalam gereja, mungkin mereka mengaku orang Kristen, mengaku orang percaya, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Pertanyaannya. Kita baca sekarang Matius pasal 7. Ayat yang ke-21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bukan sedikit mujizat, banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, sekarang kita ngerti konteksnya Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini apa? Sudah nangkep ya? Ini konteksnya, saudara. Karena banyak orang menyembah Tuhan seperti konsep pikiran mereka sendiri. Bukan menyembah Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Beda loh, saudara. Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab itu adalah Tuhan seperti yang dipercaya Abraham. Bukan seperti yang dipercaya orang lain, atau orang dunia ini, atau kebanyakan orang Kristen, yang masih terjebak di dalam pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Bukan melihat Tuhan itu seperti apa adanya, seperti sesungguhnya yang ada, yang dicatat di Alkitab, yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Maka sekarang kita ngerti, oh ternyata Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu ini penyebabnya. Tuhan salah enggak? Enggak, karena mereka tuh menyembah Allah yang bukan Tuhan yang sesungguhnya kok. Bukan Tuhan yang menyatakan diri di dalam Alkitab. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, melayani Allah yang cuma sesuai dengan konsep pikirannya sendiri, yang bisa dianggap kompromi dengan pikiran mereka sendiri. Kalau mereka yang beribadah on off, mereka bilang ya gak apa-apa lah, Tuhan kan maha tahu, Tuhan kan mengerti Pak. Minggu depan kan masih ada kebaktian lagi, jadi minggu ini gak perlu, gak apa-apa lah. Tuhan yang bisa dilayani seenaknya, gak usah persiapan, bangun cuma cuci muka tok, gak ada persiapan, langsung berangkat melayani, gak pakai doa, gak pakai apa-apa. Banyak orang yang melayani Tuhan dengan konsep seperti itu. Makanya jangan heran, sesungguhnya mereka ini ada di dalam gereja. Kalau kita perhatikan di sini, mereka bernubuat, mereka membuat mujizat, bayangin saudara, mengusir setan demi nama Yesus. Wow, luar biasa. Kelihatannya berbunga-bunga, pelayanan mereka bagus, hebat, luar biasa. Tapi ternyata mereka melayani Tuhan yang salah.
Tuhan yang tidak mengenal mereka. Mereka merasa mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal mereka. Kasihan enggak yang seperti ini? Kasihan. Karena itu saya selalu mengencourage saudara. Saya tidak pernah kepingin jadi orang populer, jadi populis, enggak. Karena itu bukan passion saya. Ketika Tuhan panggil saya untuk melayani, saya minta sama Tuhan cuma satu. Tuhan tolong supaya orang yang saya layani masuk surga, diselamatkan. Ya, satu hari teman saya bilang, dia seorang hamba Tuhan. Dia bilang gini, khotbahmu ini memangnya luar biasa, dia bilang. Tapi khotbahmu yang model seperti ini kamu tidak bisa bikin gereja besar. Tidak ada yang mau dengar kamu. Paling yang mau dengar kamu cuma sedikit. Tidak bisa kamu punya jemaat ribuan, tidak bisa. Karena yang ribuan itu tidak kepingin dengar khotbah model seperti kamu. Terus saya bilang sama teman saya, tidak apa-apa. Saya mendingan melayani 10 orang, tapi 10 orang masuk surga, daripada 1000 orang, tapi yang 900 masuk neraka. Saya bilang, enggak, saya enggak mau. Saya mau supaya saya encourage jemaat. Menjaga hati sungguh-sungguh. Prepare. Mumpung masih punya kesempatan. Amin. Sekarang suatu hari kita ini pasti akan mengalami titik di mana kita ngerti itu adalah ujung kehidupan kita. Nangkep ya? Seperti yang saya alami ketika saya mau dioperasi. Dokter tanya sama saya, kamu takut enggak? Saya bilang enggak. Kenapa saya mesti takut? Terus dia bilang, loh kamu kan ngerti toh ini operasi ini punya risiko terbesar. Kamu masuk di sini hidup, keluarnya enggak hidup, dia bilang. Dokter sini jujur. Dan pada saat itu saya ngerti, ini adalah ujung kehidupan saya. Dan saya merasa banyak hal yang bisa saya lakukan, tapi belum saya lakukan. Banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Untuk saya gunakan melakukan yang tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Saya cuma berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan masih mengizinkan saya hidup, saya ingin lebih berbuah, lebih menyenangkan hatimu. Saudara, pengalaman saya ini akan dialami oleh semua orang. Gak tua, gak muda, gak laki, gak perempuan, gak besar, gak kecil. Satu hari dia akan ada di ujung kehidupan ini. Dan ketika kita ada di ujung kehidupan ini, apa yang akan kita katakan? Seperti saya merasa, aduh, gak punya waktu lagi. Kenapa? Sudah harus naik meja operasi. Itu sebabnya saudara, saya tidak ingin Matius 7:21 sampai 23 ini berlaku atas jemaat baik. Enggak, saya enggak mau. Saya mau ketika kita satu hari nanti menghadap Tuhan, Tuhan mengenal kita. Amin. Bukan Tuhan tidak mengenal kita, Tuhan kenal kita. Mungkin kita akan berkata, loh Tuhan, saya ini kan enggak melakukan apa-apa. Kan saya ini orang biasa-biasa, enggak melayani, enggak apa. Saya cuma jemaat biasa. Enggak apa-apa saudara. Tuhan mengenal kita. Amin. Ini yang paling penting saudara. Karena apa? Kita berhasil menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Kita clear sekarang ya. Jadi saudara tidak perlu bingung kalau ditanya orang Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini penerapannya gimana. Saudara ngerti konteksnya. Banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku Kristen, menganggap dirinya Kristen, menganggap dirinya mengenal Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan yang mana? Tuhan yang seperti konsep pikiran mereka. Tuhan yang dianggap bisa kompromi dalam segala pelanggaran kita, kompromi terhadap apa yang kita lakukan, seenaknya tadi itu. Berapa banyak kita ini hidup seenaknya? Kerja seenaknya, hidup seenaknya. Jarang loh di antara kita ini yang punya target, yang disiplin tiap hari. Saya seringkali menasihati teman saya.
waktu dulu masih mahasiswa. Saya katakan sama teman saya, lah ya kamu ini belum kawin aja, kamu ini nggak bisa disiplin. Terus kalau nanti kamu sudah kawin, kamu kira-kira apa yang bisa kamu tunjukkan sama istri dan anakmu? Ketidakdisiplinan seperti inikah? Kalau sebelum kawin aja dia tidak bisa disiplin atau tidak bisa mendisiplin dirinya sendiri, apa saudara pikir dia bisa mendisiplin istri dan anak-anaknya? Tidak bisa. Tidak bisa. Dan kualitas iman inilah yang perlu dijaga. Karena ini sangat penting sekali. Kejadian 12. Ayat 4 dan 5. Saudara perhatikan Abraham ini, luar biasa. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara, Abraham ini punya papa namanya Tera. Punya anak Nahor, Haran, dan Abram ini. Satu hari si Haran ini meninggal di Ur-Kasdim. Kira-kira kalau Ur-Kasdim sekarang daerah di sekitar Irak. Lalu papanya Tera ini membawa mereka keluar dari Ur-Kasdim menuju ke tanah Kanaan, menuju ke daerah Palestina, daerah tanah Kanaan, dan akhirnya mereka sampai di Haran, kota namanya Haran, dan mereka menetap di situ. Yang saya mau expose pada hari ini, saudara perhatikan, Abram dipanggil Tuhan, dan di kota Haran ini, Abram mendapat panggilan dari Tuhan. Apa panggilannya? Abraham, kamu keluar dari sanak saudaramu. Ikuti aku ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. 75 tahun. Tidak dijelaskan tempatnya itu di mana, tidak jelas. Dan dari saudara yang pelajari di sini, Abram ini membawa bukan cuma Sarai istrinya, tapi juga Lot, anaknya Haran yang meninggal di Ur-Kasdim itu. Dibawa sekalian plus harta bendanya semua. Mereka berangkat ke tanah Kanaan untuk mereka tinggal di tanah Kanaan itu. Ya, ini background-nya, background ceritanya. Nah, saudara perhatikan di sini. Abram dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Haran ini, untuk mengikuti Tuhan, untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Itu dia umur 75 tahun. Tapi Ishak lahir waktu Abraham berumur 100 tahun. Artinya apa? Dia harus menunggu janji Tuhan ini. Janjinya kamu akan menjadi bapak bangsa yang besar, bangsamu ini akan menjadi seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Pemenuhan janji ini harus ditunggu sama Abraham 25 tahun. Siapa di sini yang sudah pernah nonton filmnya His Only Son? Oh ya, puji Tuhan. Itu film bagus. Itu film menceritakan pergumulan Sarah ketika mesti menunggu 25 tahun ini. Wah, saya pikir iya. Abraham ini luar biasa, saudara. Setiap kali dikomplain sama Sarah, dia berkata, Tuhan janji demikian. Tuhan janjinya seperti itu. Dia pasti menepatinya. Tuhan janjinya kayak gitu. Kamu gak usah khawatir, Tuhan pasti menepatinya. Dan Sarah bilang, kapan? Hari ini aja kamu sudah mati pucuk. Saya sudah jadi orang mandul. Kapan Tuhan tuh mau menjadikan kita ini bangsa yang besar? Keturunan aja kita gak punya. Dan saudara tahu ceritanya, Sarah ini sampai ngomong sama Abraham, sudahlah, kamu hampiri aja budakku itu,
Hagar itu. Mungkin melalui dia Tuhan akan memenuhi perjanjiannya. Tapi Abraham bergumul. Akhirnya dia hampiri Hagar, Hagar melahirkan Ismail. Tapi sebetulnya bukan itu yang dijanjikan Tuhan. Ishak yang dijanjikan Tuhan. Dan dia lahir ketika Abraham berumur 100 tahun, saudara. Wow, 25 tahun. Apa yang kita bisa pelajari? Alat ukur kualitas iman kita yang sering digunakan Tuhan itu waktu. Kita ini seringkali bisa mengikut Tuhan dalam waktu yang singkat. Suruh semangat melayani Tuhan. Sebulan bisa. Setahun belum tentu. Apalagi 25 tahun. Suruh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Disiplin beribadah kepada Tuhan. Enggak absen dalam ibadah sama sekali. Dengan alasan apapun juga. Karena Tuhan itu enggak bisa dikompromi. Tuhan itu sudah ngomong. Ya. Kuduskanlah hari Sabat. Kalau Tuhan aja menguduskan hari Sabat. Siapa kita ini berani tidak menguduskan hari Sabat? Kok enak kita ini? Berani-beraninya kita ini menganggap sepele Tuhan. Tuhan yang mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Sehingga dia pada hari ke-7 dia berhenti dari mencipta. Kita seenaknya. Wah saudara, jelas ini bukan Tuhan yang dimaksudkan Alkitab. Bukan Tuhan yang menyatakan dirinya. Yang kita layani, yang kita sembah. Tidak seperti itu. Kita sering bersikap seenaknya tadi saya katakan. Padahal Tuhan bilang apa? Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kita ini seringkali membeda-bedakan, oh kalau ini untuk Tuhan ini, kalau ini untuk manusia ini, tidak ada. Di hadapan Tuhan itu tidak ada perbedaan seperti itu. Apapun yang kamu perbuat, ya toh, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tidak ada perkecualiannya. Kalau saudara mengecualikannya itu urusan saudara sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah mengecualikan. Apapun. Saudara masak ya untuk Tuhan. Saudara nyetrika untuk Tuhan. Saudara melayani suami, istri, anak saudara untuk Tuhan. Saudara menafkahi mereka untuk Tuhan. Tidak ada terkecualinya. Ini Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Waktu ini seringkali dijadikan Tuhan sebagai alat ukurnya. Abraham mesti nunggu 25 tahun. Wih, nunggu 25 tahun. Nuh, nunggu 120 tahun. Musa, nunggu 80 tahun plus 40 tahun di padang gurun. Akhirnya toh dia tidak bisa masuk Kanaan. Yusuf nunggu 11 tahun sebelum dia diangkat Tuhan dari penjara jadi Perdana Menteri Mesir. Saudara, ketika Tuhan menguji kita dengan waktu ini, kita lulus enggak ujiannya? Saudara, lulus enggak ujian waktu ini? Ya. Sekarang kita lanjutkan Roma pasal yang keempat. Kita lanjutkan pembacaan kita tadi ya. Ayat yang ke-9. Roma 4 ayat yang ke-9. Saya lanjutkan. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Di ayat 4 ini, di ayat 9 ini mulai keluar kata-kata bersunat. Kenapa percaya Abraham ini dihubungkan dengan sunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran.
Ayat yang ke-10, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Abraham sebelum atau sesudah Abraham disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Kenapa urusan sunat ini jadi penting? Nanti saya jelaskan. Ayat yang ke-11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya, yang ditunjukkan Abraham sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tidak bersunat, yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ayat 12, dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahkan ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, maksudnya keturunan jasmani, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, keturunan rohani. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Saya mau jelaskan ini, saudara. Kenapa urusan percaya Abraham ini dikaitkan dengan sunat? Kita baca sebentar Kejadian pasal 17, supaya kita ngerti konteksnya. Kejadian pasal 17, ayat 10 dan 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Ini Tuhan ngomong sama Abraham. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, baik keturunan jasmani maupun keturunan rohani, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jelas ini bicara tentang keturunan jasmani, ya. Haruslah dikerat kulit katanya, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Saudara, saya tanya sama saudara. Tuhan memberikan perintah supaya Abraham disunat ini sebelum atau sesudah Abraham percaya? Siapa yang berkata sebelum? Siapa yang berkata sesudah? Iya, Tuhan ngasih perintah disunat ini sesudah Abraham percaya, bukan sebelum. Apa bedanya? Kalau sebelum, sunat ini akan menjadi prasyarat dari percaya. Tapi kalau sesudahnya, maka sunat ini menjadi meterai perjanjian. Tadi ya, dikatakan sebagai meterai perjanjian. Jadi Abraham itu dibenarkan karena dia percaya sebelum disunat. Supaya Abraham ini bisa menjadi bapak orang beriman untuk orang-orang yang tidak bersunat, demikian juga untuk orang-orang yang bersunat. Saya mau jelaskan pada saudara, tentang sunat sudah ngerti ya, bahwa sunat ini adalah meterai perjanjian antara Tuhan dan Abraham sesudah dia percaya. Nah, Abraham itu di sini, hukum Taurat itu 640 tahun. Musa itu 640 tahun sesudah Abraham. Dan kita tahu melalui sistem pengorbanan hukum Taurat yang diatur di Alkitab, tidak ada orang yang bisa selamat. Bahkan Ibrani 10 ayat 3 mengatakan, melalui korban-korban yang mesti di-repeat terus, diulang terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Orang itu bukan
diampuni, tapi orang itu justru diingatkan akan adanya dosa. Jelas ya? Jadi kalau hukum Taurat ini menjadi barrier, menjadi penghalang untuk supaya janji Abraham janji Tuhan kepada Abraham yang diberikan 640 tahun sebelum hukum Taurat, maka hukum Taurat ini akan menjadi penghalang terhadap orang-orang yang harus menerima janji Abraham. Siapa? Saudara dan saya. Keturunan rohaninya, betul nggak? Kalau keturunan jasmaninya jelas, ada aturannya, pakai sunat tadi itu. Tapi keturunan rohani seperti saudara dan saya hari ini, kalau hukum Taurat ini menjadi penghalang, kita tidak bisa terima janji Tuhan kepada Abraham. Padahal janji Tuhan kepada Abraham ini bukan cuma hanya untuk Abraham, tapi juga untuk keturunan Abraham. Nangkap ya saudara ya? Tuhan itu begitu telitinya, luar biasa dahsyatnya. Kalau dulu Tuhan itu menetapkan sunat ini sebagai tanda fisik, tanda perjanjian fisik jasmani kepada Abraham dan keturunan jasmaninya, lalu kepada kita apa sekarang? Tanda perjanjiannya apa? Saudara punya tanda perjanjian apa? Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Saudara sudah percaya kepada Yesus dan saudara percaya sudah diselamatkan. Apa meterai perjanjiannya? Apa tanda perjanjiannya? Apa tandanya? Bagaimana sih orang bisa tahu kalau saudara sudah diselamatkan? Bagaimana orang dunia ini bisa membedakan saudara sudah diselamatkan sama yang belum diselamatkan? Sama yang tadi berseru Tuhan, Tuhan tadi itu, yang dimasukkan di Matius 7 ayat 21-23. Bagaimana orang-orang ini bisa membedakan antara yang domba dan yang kambing, antara yang gandum dan yang lalang? Bagaimana cara membedakannya? Mari kita baca Yakobus pasal 2 ayat 18. Ya, saya nggak baca semua. Yakobus pasal 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat yang ke-20, kita lompati satu ayat. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat yang ke-21. Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, maksudnya di atas mezbah di Gunung Moria. 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Apa kontrasnya? Kalau Abraham dulu disuruh sunat sebagai tanda atau meterai perjanjian antara Tuhan dan Abraham, saudara dan saya ini harus punya meterai perjanjian keselamatan ini melalui apa? Perbuatan iman. Perbuatan iman ini merupakan tanda atau meterai perjanjian. Kalau saudara sudah diselamatkan, maka saudara akan menunjukkan perbuatan-perbuatan iman tadi itu, yang bekerja sama dengan iman tadi itu, yang membuat iman saudara sempurna dikatakan. Jadi iman yang tidak kelihatan dari perbuatan-perbuatan iman saudara, jelas itu iman yang kosong, iman yang mati. Maka orang-orang yang menganggap Tuhan bisa dikompromikan dengan pikirannya sendiri, bisa
ditreatment dengan seenaknya, beribadah seenaknya, melayani seenaknya, tidak menjaga hati dan sebagainya. Tuhan yang seperti ini bukanlah Tuhan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Orang-orang yang seperti ini tidak menunjukkan perbuatan iman. Orang akan berkata, loh katanya dia percaya Tuhan. Katanya Tuhan tuh dia menyembah Tuhan. Dia menomorsatukan Tuhan. Lah kok nggak disiplin ibadah? Dengan alasan berbagai macam alasan. Orang kan berkata begitu. Saudara, orang dunia ini ngerti kalau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mesti diutamakan. Apa yang saudara sembah itu pasti saudara utamakan. Kalau saudara mengutamakan makan, maka yang saudara sembah adalah makanan. Kalau saudara yang mengutamakan piknik, maka yang saudara sembah adalah piknik. Karena sesuatu yang kita sembah itu yang kita nomor satukan, yang kita prioritaskan. Sekarang kita ngerti, saudara. Ya. Kalau tadi poin yang pertama, orang benar adalah orang yang dibenarkan Tuhan karena percayanya, karena imannya. Yang kedua, orang yang dibenarkan Tuhan, orang beriman adalah orang yang dibenarkan Tuhan karena kasih karunia. Karena Tuhan memberikan kita kasih karunia, sehingga kita diselamatkan. Tapi ketika kita diselamatkan, maka kita harus bisa membuktikan perbuatan-perbuatan iman yang cocok, yang sinkron dengan iman yang menyelamatkan tadi. Tangkap ya saudara? Jelas ya? Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini boleh saudara mengerti dengan jelas, sehingga kita semua bisa menata kehidupan ini, menata penyembahan kita kepada Tuhan, menata pelayanan kita kepada Tuhan, menata sikap lifestyle kehidupan kita di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak salah. Kita tidak boleh menganggap Tuhan itu seperti Tuhan yang bisa dikompromikan, bisa dianggap seenaknya, bisa diperlakukan seenaknya. Jelas itu bukan Tuhan yang dikatakan Alkitab. Alkitab mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanmu. Woi, ngeri saudara. Tuhan itu punya standar moral, standar nilai dalam kehidupan kita yang tidak bisa dikompromi dengan apapun juga. Saya bisa ngelihat, bisa bayangkan ketika Tuhan melihat percayanya Abraham. Lalu dia berkata, engkau dibenarkan karena percayamu. Waduh, saudara kepingin gak? Kalau hari ini Tuhan melihat hati saudara, saudara dibenarkan karena iman saudara di hadapan Tuhan benar. Tuhan berkata benar ini. Seperti Tuhan berkata, lihat hambaku Ayub. Bisa gak hari ini Tuhan berkata, lihat hambaku yang namanya Aling, hambaku yang namanya Pak Santoro. Lihat, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami tahu Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak bisa dikompromikan dengan alasan apapun. Dengan nilai-nilai standar yang lebih rendah daripada apa yang sudah Engkau tetapkan sendiri bagi dirimu dan bagi penilaian kebenaran-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau firman-Mu menyatakan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang dicari oleh dunia ini selama ribuan tahun. Kami berterima kasih karena Engkau menjelaskan kepada kami melalui firman-Mu yang kami boleh mengerti hari ini, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu, hidup berkenan kepadamu. Tuhan, biarlah ketika hari ini Engkau melihat hati kami, Engkau melihat percaya kami, maka Engkau melihat kebenaran itu ada di dalam diri kami. Ketika Engkau melihat kehidupan kami yang sudah mendapatkan kasih karunia, keselamatan dari Tuhan,
Maka biarlah hidup yang penuh kasih karunia ini mencerminkan, membuktikan, menghasilkan perbuatan-perbuatan iman yang bisa menjadi kesaksian bagi dunia ini. Yang sehingga tidak diejek, tidak ditertawakan, tidak direndahkan oleh dunia ini. Karena mereka punya nilai-nilai yang jauh lebih daripada apa yang kami lakukan selama ini kepadamu Tuhan. Kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau rindu Tuhan supaya hidup kami betul-betul Tuhan pakai menjadi kesaksian, memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga kami boleh menikmati Engkau Tuhan dalam hidup ini. Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.